Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Leni Agustin. Video ini adalah video yang paling penting kalian nonton. Maka dari itu jangan kalian skip atau percepat video ini, karena ini tuh menyangkut tentang hal-hal yang tidak boleh kalian lakukan ketika kalian ujian UMPTKIN tahun 2021. Jadi ini adalah hal yang tidak boleh kalian lakukan, tidak boleh kalian lakukan, karena kapan kalian melakukannya ini bisa menanggung resiko atau fatal gitu loh ya. Jadi kalian nggak boleh melakukan hal-hal ini. Jadi ada beberapa hal-hal yang tidak boleh kalian lakukan, akan saya jelaskan nanti. Dan ini tuh hasil wawancara aku dari pejuang UMPTKIN tahun 2020. Maka dari itu jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya kalian mengetahui kalau ada informasi terbaru dari YouTube aku. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram info.umptkin, karena di sana tuh banyak banget informasi yang detail serta tryout dan soal serta pembahasannya. Jangan lupa juga untuk follow Instagram pribadi aku Leni Agustin 10. Oke? Langsung saja deh, mari kita bahas. Ini dia videonya. Oke guys, jadi ini tuh hasil wawancara aku sama pejuang UMPTKIN tahun 2020 yang alhamdulillah lolos kemarin, dibimbing sama aku juga. Jadi buat teman-teman yang mau kita sama-sama berusaha untuk lolos UMPTKIN, jangan lupa follow saja Instagram info.umptkin. Di sana tuh ada nomor WA aku, jadi kalian cek aja. Dan di sini kita kan akan bahas hal-hal yang tidak boleh kalian lakukan ketika kalian ujian UMPTKIN tahun 2021. Yang mana peraturan ini kan nggak boleh ya kalian lakukan. Jadi kalau kalian lakukan itu akan menanggung resiko atau akibatnya akan fatal gitu loh. Jadi kalian perhatikan baik-baik larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan di UMPTKIN ketika kalian ujian online. Oke, langsung saja kita yang pertama, yaitu jangan ujian di tempat yang ramai. Tempatnya harus aman dan tentram. Nah, jadi menurut saya kalian nggak boleh ujian di tempat yang ramai, atau rumahnya lagi ada acara, atau adiknya yang ribut. Pokoknya kalian harus mencari tempat yang aman, tentram, sepi gitu loh. Kenapa? Supaya kalian itu ujiannya bisa nyaman, bisa mengerjakannya dengan baik, kalian bisa konsentrasi mengerjakan soalnya. Kemarin sih di tahun 2020 tuh aku kasih saran sama teman-teman yang ujian itu, kalian bisa menutup pintu kamar kalian dan kalian bisa tulis sedang ujian, jadi jangan diganggu. Nah, jadi kalian bisa pakai cara ini juga supaya kalau ada yang ingin masuk di kamar kalian itu baca, oh anak saya lagi ujian, jadi saya nggak boleh masuk kamar gitu loh. Kenapa? Karena ketika kameranya sudah on, ketika kalian sudah mengerjakan ujiannya dan tiba-tiba ada yang masuk di kamera kalian, itu tuh panitianya bisa curiga ya. Jadi peraturannya di kamera itu hanya kalian yang terlihat, tidak boleh ada orang yang lalu lalang di belakang kalian, karena panitia itu bisa saja curiga, kok ada sih orang di samping dia, bisa saja dia meminta jawaban dari dia gitu loh. Jadi nggak boleh ada orang yang muncul di kamera kecuali kalian sendiri. Maka dari itu kalian harus di tempat yang aman, yang tidak ada orang sama sekali kecuali kalian. Serta suara-suara bising juga nggak boleh ada, karena bisa saja panitianya curiga lagi ya. Jadi pokoknya harus diawasi banget tempat kalian. Pokoknya kalian harus sendiri gitu. Kemudian yang kedua yang tidak boleh dilakukan ketika kalian ujian online UMPTKIN,
yaitu jangan banyak gerak di depan kamera. Nah, jadi ketika kalian on cam atau kameranya nyala, misalnya ini kamera ya, wajah kalian itu harus berada di kamera itu gitu loh, karena kan wajah kalian tergambar gitu loh. Jadi kapan kalian banyak gerak, kalian menoleh ke kanan, kalian menoleh ke kiri, itu wajah kalian tidak ada di kamera. Jadi kalian terlihat ini kok selalu balik kanan sih, ini kok selalu balik kiri sih, bisa saja ada yang memberi jawaban di samping. Nah, jadi panitia itu bisa curiga. Maka dari itu kalian jangan banyak gerak, kalian duduk aja kerja soalnya, serta wajah kalian itu di kamera gitu loh, supaya panitianya juga aman mengawasi dia tidak curiga-curiga begitu. Jadi kalian jangan banyak gerak di depan kalian. Pokoknya sih intinya kalian jangan menimbulkan gerakan yang mencurigai, oke? Kemudian yang ketiga adalah bagi wanita itu diwajibkan memakai jilbab. Nah, jadi bagi wanita harus pakai jilbab, wajib ya, harus memakai jilbab bagi wanita. Kemudian yang bagi laki-laki itu memakai kemeja. Nah, kemeja itu yang ada kerahnya ya, jadi kalian harus memakai kemeja yang punya kerah. Dan sebenarnya ceweknya, wanitanya juga itu bisa pakai baju yang kemeja atau berkerah, tapi kan kalau kalian memakai jilbab, kerahnya kan nggak kelihatan. Jadi cewek atau cowok juga itu bisa memakai baju kemeja. Dan wanita harus pakai jilbab, itu wajib banget. Kemudian yang keempat adalah jangan tegang dan jangan terburu-buru mengerjakan soal UMPTKIN tahun 2021. Jadi kalian jangan terburu-buru, kalian jangan wah waktunya dikit lagi ini gitu. Jangan ya, kalian harus mengerjakan dengan santai, dengan rileks, supaya otak kalian juga bisa bekerja, supaya otak kalian bisa mengingat, oh materi ini tuh gini jawabannya. Jangan terburu-buru, pokoknya aku harus mengerjakan secepat mungkin gini. Jangan ya, karena otak itu biasanya sih nggak bisa berpikir kalau kita terburu-buru. Kalau aku sih gitu ya, pribadi aku tuh nggak bisa berpikir kalau aku dikejar sama waktu gitu loh. Jadi tapi kalian jangan juga terlalu lambat mengerjakan soal. Jadi aku kasih waktu misalnya 2 menit satu soal. Jadi dalam 2 menit kalian harus mengerjakan satu soal gitu loh. Tapi semisalnya ada soal yang sulit yang tidak bisa kalian kerjakan dalam 2 menit, kalian langkai dulu. Kalian kerja soal yang mudah dulu. Kemudian yang terakhir, saran dari aku, ucapkan basmalah ketika akan ujian. Berdoa dulu guys, jangan lupa berdoa sebelum kalian mengerjakan soal. Jangan lupa baca basmalah, jangan lupa doa. Pokoknya kalian doa sebelum mengerjakan soal UMPTKIN, oke? Karena sesuatu yang dimulai dengan basmalah itu insya Allah akan berjalan lebih baik. Nah, jadi itu dia tadi hal-hal yang tidak boleh kalian lakukan. Kemudian di sini juga ada tambahan, ujian akan diberhentikan oleh panitia ketika 1, kalian dengarkan ya, jadi ini tidak boleh juga kalian lakukan. 1, peserta ujian tidak menggunakan jilbab bagi perempuan. Nah, jadi pakai jilbab bagi perempuan itu wajib banget, karena kalau kalian nggak pakai jilbab itu panitia akan langsung memberhentikan ujian kalian. Kemudian yang kedua, terdapat orang lain selain peserta pada saat sesi ujian. Nah, jadi ini yang tadi aku bilang, jadi di kamera itu nggak boleh ada orang lain yang terlihat kecuali kamu sendiri yang ujian. Karena kalau ada orang itu, panitianya itu curiga, jadi bisa saja dia memberhentikan ujian kamu. Ujian kamu itu bisa diberhentikan oleh panitia secara langsung ya kalau kamu dianggap melakukan kecurangan. Maka dari itu jangan melakukan apa-apa kecuali mengerjakan ujian kamu itu. Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah ujian dikerjakan oleh orang lain. Nah, jadi panitia akan memberhentikan ujian kamu ketika ujian kamu itu dikerjakan oleh orang lain. Karena kan di kartu peserta itu ada foto kalian. Nah, jadi kalau kalian ujian itu wajahnya sama fotonya kalian itu disamakan. Apakah yang mendaftar ini benar-benar mengerjakan gitu loh. Makanya ujiannya itu tidak boleh dikerjakan oleh orang lain. Kemudian terakhir, penyampaian terakhir yang aku ingin sampaikan, sebenarnya ini sistem pada tahun-tahun 2020 sih, tapi nggak tahu nanti tahun 2021. Maka dari itu aku sharing aja ya, supaya siapa tahu
peraturan ini juga berlaku di kalian yang tahun 2021. Tapi kalau ada perubahan aturan itu aku akan langsung update di YouTube. Maka dari itu pantau terus YouTube aku. Jadi di sini jika terdapat kendala bencana alam, pemadaman listrik atau kendala jaringan, dimohon untuk peserta wajib mengajukan penjadwalan ulang ujian paling lambat 1 hari setelah ujian dilaksanakan sesuai waktu yang tertera pada kartu ujian peserta melalui laman website umptkin.ac.id. Nah, jadi maksudnya semisalnya kalian ujian pada tanggal 1 misalnya, pada tanggal 1, kemudian pada hari itu jaringan kalian sangat lemot atau misalnya nggak diminta-minta terjadi bencana alam atau misalnya terjadi pemadaman listrik. Nah, di situ kan kalian tidak bisa mengerjakan soal UMPTKIN-nya. Jadi kalian harus 1 hari selambat-lambatnya, berarti tanggal 2, paling lambat tanggal 2 kalian melapor di websitenya UMPTKIN bahwa kalian terkendala ujian sehingga kalian bisa dijadwalkan ulang. Misalnya kalian pertamanya kan jadwalnya tanggal 1 tapi terkena kendala, kalian jadwal ulang paling lambat tanggal 2. Nah, setelah itu kalian akan ujian kembali pada tanggal 3. Nah, jadi ini adalah sistem aturan di tahun 2020. Tapi buat kalian yang tahun 2021 belum tahu bagaimana sistemnya, tapi di sini aku sharing aja ya, siapa tahu sistem ini juga berlaku bagi kalian. Nah, maka dari itu ini ya, kalian perhatikan kalau memang sistem kalian seperti ini, kalian harus melapor atau melakukan penjadwalan ulang paling lambat 1 hari sesuai dengan tanggal di kartu peserta kalian. Tapi kalau ada informasi atau sistem terbaru, aku akan langsung update di YouTube, oke? Yap, segitu dulu video kali ini guys. Apakah cukup penting kalian ketahui? Ya pastinya dong kalau kalian pejuang UMPTKIN. Dan kalau ada yang kurang jelas, kalian langsung bertanya di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk follow Instagram info.umptkin karena di sana tuh banyak banget soal-soal pembahasan serta informasi-informasi terbaru dan juga tryout yang sering banget aku adakan dan gratis loh. Jangan lupa juga untuk follow Instagram pribadi aku Leni Agustin 10 karena di sana tuh aku sering banget live karena DM kalian tuh kalau udah banyak banget aku nggak bisa balas karena banyak banget, aku langsung live aja. Pokoknya kalian bertanya di live aku langsung jawab. Oke, jangan lupa untuk subscribe channel ini karena penting banget, siapa tahu ada perubahan aturan aku langsung update di YouTube. Maka dari itu nyalakan loncengnya supaya kalau ada notifikasi terbaru langsung muncul di HP kalian. Oke, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.